Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pasukan gajah dan burung ababil Raja Abraha merasa kesal karena banyaknya orang yang berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah, sehingga dia membangun gereja yang megah untuk menyaingi Ka'bah. Namun, gereja tersebut diabaikan, malah ada yang menemparinya dengan kotoran manusia. Raja Abraha pun merasa marah hingga memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam perjalanan, pasukan gajah Raja Abraha yang dipimpin oleh Panglima Abu Rughal diserang oleh burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas dan berpijar. Yang kedua, api Majusi padam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun, saat Nabi Muhammad SAW lahir, api itu mati seketika. Para pengikut Majusi berusaha menyalakan apinya, tapi tetap tidak menyala. Yang ketiga, jin tidak bisa mencuri berita sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Para jin leluasa mencuri berita gaib dari langit untuk disampaikan kepada para tukang sihir. Setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, jin yang berusaha mencuri dengar berita gaib dari langit akan menjumpai panah api yang akan membunuh mereka. Ketika mereka dilarang naik ke langit, maka mereka berkumpul pada iblis, laknatullah, atau raja setan. Para jin berkata, "Dahulu kami bisa naik ke langit, tetapi hari ini kami telah dilarang untuk naik." Iblis menjawab, "Menyebarlah kalian di muka bumi, dari barat sampai timur, dan perhatikan dengan seksama apa yang sebenarnya terjadi." Mereka lalu menyebar. Setelah mengelilingi bumi dari timur ke barat, sampailah mereka ke kota Mekah. Di sana tampak oleh mereka Nabi kita sedang dikelilingi para malaikat dan memancar cahaya dari dirinya hingga mencuat ke langit. Sedangkan para malaikat-malaikat itu saling memberi ucapan selamat satu dengan yang lain. Kemudian setan-setan itu kembali menghadap iblis sambil menceritakan semua apa yang telah mereka saksikan itu. Maka iblis pun berteriak dengan suara yang sangat keras, "Telah keluar ayatul alam dan rahmat bagi Bani Adam. Karena itulah kalian telah dicegah untuk naik ke langit, tempat pandangannya dan pandangan umatnya." Yang keempat, bintang besar bercahaya. Para ahli kitab kaum Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya seperti berlensa tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, bintang itu tidak pernah terlihat. Di antara mereka ada yang berseru, "Nabi penutup zaman sudah lahir." Ka'bul Akbar radhiyallahu berkata, "Saya telah melihat di dalam Taurat bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kaum Musa tentang saat keluarnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya bintang tetap yang telah kamu ketahui itu, bila ia bergerak dari tempatnya, menandakan bahwa Rasulullah SAW telah keluar. Ketika Rasulullah SAW lahir, bintang itu pun bergerak dan pindah dari tempat asalnya. Maka orang-orang Yahudi itu semuanya mengetahui bahwa Rasul yang diberitakan Allah Ta'ala itu telah lahir ke dunia. Namun mereka merahasiakan disebabkan kedengkian mereka juga. Yang kelima, salam burung-burung. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, burung-burung indah berterbangan di atas langit Mekah dan berkicau seolah memberi salam sejahtera kepada Nabi akhir zaman. Yang keenam, pohon kurma kering kembali berbuah. Dalam Injil, kitab suci Nabi Isa alaihissalam, digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya apabila pohon kurma kering mengeluarkan daun-daunan, maka itu menandakan keluarnya Rasulullah SAW ke dunia. Ketika Rasulullah SAW lahir, pohon kurma yang kering dan layu menjadi segar, berdaun dan berbuah.
Melihat hal itu, orang-orang Nasrani itu pun mengetahui bahwa Rasul yang dijanjikan Allah Ta'ala di dalam kitab Injil itu telah lahir ke dunia. Tetapi hal itu mereka rahasiakan disebabkan kedengkian mereka juga. Hal itu benar terjadi, namun orang-orang Yahudi menyembunyikannya karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Bani Israel. Yang ketujuh, mata air kering memancarkan kembali di kitab Zabur. Kitab suci Nabi Daud alaihissalam dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ketika mata air yang sudah kalian kenal kering dan tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya. Maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW telah lahir ke dunia. Karena kedengkian orang-orang Yahudi juga menyembunyikan tanda-tanda yang mereka ketahui. Yang kedelapan, berhala bersujud. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abdul Muthalib berkata, "Sewaktu aku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah. Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala serta memerintahkan untuk menyembah kepada zat yang merajai alam ini." Yang kesembilan, suara dari Ka'bah. Ada suara lain dari Ka'bah saat Rasulullah SAW lahir. Antara lain berbunyi, "Katakanlah, telah datang kebenaran Islam dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran." Yang ke-10, Aminah tidak merasa letih selama mengandung Muhammad SAW. Aminah, sang ibunda, tidak merasa letih akibat kandungannya. Padahal setiap wanita yang hamil selalu merasa letih karena kandungannya. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya Qisasbul Anbiya bahwa ketika Aminah mengandung Rasulullah SAW, sama sekali ia tidak merasa kesulitan maupun kepayahan sebagaimana wanita umumnya yang mengandung. Ia juga menyatakan bahwa selama mengandung Rasulullah SAW, dalam mimpinya ia senantiasa didatangi para nabi-nabi terdahulu dari sejak bulan pertama, yaitu bulan Rajab, hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Bulan ke-1 didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungannya itu akan menjadi pemimpin agama besar. Bulan kedua didatangi Nabi Idris alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungannya itu akan mendapat derajat paling tinggi di sisi Allah. Bulan ketiga didatangi Nabi Nuh alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungannya itu akan memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Bulan keempat didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak dikandungannya itu akan memperoleh pangkat dan derajat yang besar di sisi Allah. Di bulan kelima didatangi Nabi Ismail alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungannya itu akan memiliki kehebatan dan mukjizat yang besar. Bulan ke-6 didatangi Nabi Musa alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungannya itu akan memperoleh derajat yang besar di sisi Allah. Di bulan ke-7 didatangi Nabi Daud alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak yang dikandungannya itu akan memiliki syafaat dan telaga Kautsar. Di bulan ke-8 didatangi Nabi Sulaiman alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak dikandungannya akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Di bulan terakhir, itu bulan ke-9, didatangi Nabi Isa alaihissalam yang berkata kepadanya bahwa anak dikandungannya itu akan membawa Al-Quran yang diridhoi Allah SWT. Semua nabi-nabi yang hadir di mimpi Aminah itu sama-sama berpesan kepada bahwa jika telah lahir, namai anak itu dengan nama Muhammad yang artinya terpuji, karena anak itu akan menjadi makhluk yang paling terpuji di dunia dan di akhirat. Firasat mengenai penamaan Muhammad itu pun terbesit di hati mertuanya Abdul Muthalib, sehingga ketika Rasulullah SAW lahir, Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad. Ketika masyarakat Mekah bertanya mengapa ia dinamai Muhammad, bukan nama para leluhur-leluhurnya, maka Abdul Muthalib menjawab, "Aku berharap ia akan menjadi orang yang terpuji di dunia dan di akhirat." Yang ke-11, tamu agung penghuni surga Aminah merasakan tanda-tanda akan melahirkan secara tiba-tiba pada malam hari. Pada saat itu, mertuanya Abdul Muthalib sedang pergi ke Masjidil Haram.
Sementara Abdullah suaminya sudah meninggal dunia. Kemudian datang banyak wanita cantik. Ada dua wanita yang jadi perhatian Aminah. Mereka memberi salam dan menyebut dirinya Asia, istri Raja Fir'aun, dan Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Yang ke-12, Aminah tidak merasa sakit. Aminah tidak merasa sakit layaknya wanita yang melahirkan. Padahal saat itu belum ada obat bius sehingga melahirkan benar-benar secara alami. Demikianlah peristiwa menjelang sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sungguh semua itu adalah bukti bahwa Rasulullah SAW adalah manusia pilihan, utusan yang jadi penghulu para nabi dan sebaik-baiknya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.